Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan bersama kawan-kawan saya mengenai makalah yang telah kami buat yang berjudul Pembinaan dan Pengawasan Pelindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Video kali ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Sebelum memasuki presentasi, maka lebih baik kita perkenalkan satu persatu dari kelompok 4. Yang pertama ada Atala Yusron Rizky, ada Rudi Hartono, Sabila Yunada Putri Lubis, Wida Habibullah, dan saya sendiri Windy Wulandari. Selamat menyaksikan video presentasi kelompok 4. Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Dalam masa era globalisasi pada masa sekarang ini, dunia usaha harus mampu menghasilkan barang atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Banyak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UU-PK Nomor 8 Tahun 1099. Menjelaskan tentang hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Pemerintah dalam hal ini harus memberikan perhatian yang serius terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat, sehingga konsumen tidak menjadi korban dari pihak-pihak produsen yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan UU-PK Nomor 8 Tahun 1999, pada pasal 3 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen untuk menumbuh keseimbangan sikap para pelaku usaha yang dapat bertanggung jawab. Karena pada dasarnya perdagangan maupun perjanjian harus berdasarkan asas itikat baik agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan atau sama yang lain. Hal ini juga terdapat dalam pasal 1938 ayat 3 KUHP Perdata yang mengatur tentang itikat baik dalam suatu perjanjian. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 angka 5 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, tidak sehat menentukan bahwa pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Jadi, pengertian konsumen tidak dapat dipisahkan dari hak-hak serta kewajiban produsen. Dalam hal ini, produsen adalah pihak yang menghasilkan produksi akhir berupa barang-barang manufaktur dan mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka adakan pada masyarakat, termasuk apabila terdapat kerugian dan akibat pada barang yang cacat. Terima kasih. 2.2 Pertanggungjawaban atas pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI dan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K sebagai bagian dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM mempunyai kepedulian yang sangat tinggi dengan menyelesaikan sengketa konsumen dan diharapkan banyak member harapan terhadap upaya mewujudkan pemberdayaan konsumen yang menjadian UU-PK. Temuan awal di LP2K ternyata banyak sekali konsumen yang menggunakan jasa lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha. Di sini konsumen tidak melakukannya lewat jalur pengadilan, melainkan melalui jalur di luar pengadilan. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah serta masih kurang memadai.
Peraturan perundang-undangan untuk menyertakan posisi tawar konsumen dengan pelaku usaha dan menjamin hak-hak konsumen. Secara makro, ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha dapat dilihat dari berbagai sisi, yakni pertama dari sisi konsumen itu sendiri, misalnya ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi, tingkat pendidikan, dan daya tawar sebagai faktor internal. Kedua, dari sisi pelaku usaha dan kondisi hukum yang memayunginya sebagai faktor eksternal. Dan ketiga, peran negara atau pemerintah dalam perlindungan konsumen yang belum sepenuhnya berpihak pada konsumen. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kenyataan menunjukkan masih sangat eratnya hubungan antara penguasa atau eksekutif, pengusaha atau dunia usaha, dan kekuasaan legislatif atau wakil rakyat. Harus diakui bahwa pengusaha masih berpihak pada penguasa masih berpihak pada pengusaha. Bahkan ketika naskah akademik UUPK diajukan oleh lembaga swasta, baik eksekutif maupun legislatif masih juga belum peduli, apalagi menerima dengan tangan terbuka untuk dibahas menjadi rancangan undang-undang. Upaya pemberdayaan konsumen terkait dengan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan di bidang kerjasama, informasi, publikasi, pemberdayaan konsumen, analisis penyelenggaraan pemberdayaan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, pelayanan pengaduan, serta fasilitasi kelembagaan perlindungan konsumen. Berdasarkan uraian atau kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan beberapa upaya pemberdayaan konsumen secara komprehensif melalui tiga pihak, yakni konsumen, pelaku usaha, dan negara atau pemerintah atau pihak ketiga. Artinya, dalam pemberdayaan konsumen, selain oleh diri konsumen itu sendiri, adalah juga menjadi tanggung jawab produsen atau pelaku usaha, dan negara atau pemerintah atau pihak ketiga. Sekalipun dalam penelitian ini masih menitik beratkan kepada pemberdayaan dari sisi konsumen terlebih dahulu, oleh karena posisi konsumen yang lebih lemah itulah perlu dicarikan formula dalam rangka lebih meningkatkan posisi tawar atau memberdayakan konsumen. Atas dasar uraian tersebut di atas, penelitian ini akan menyoroti permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan konsumen tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku usaha dan upaya yang dapat ditempuh agar konsumen lebih berdaya ketika menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha. Keperluan individu terhadap pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk, barang, atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu, semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menyerumus pada tindakan yang bersifat negatif, bahkan tidak terpuji, yang berawal dari itikat buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas, bahkan penyesuaian menyesatkan, pemalsuan, dan sebagainya, mengingat semakin ketatnya persaingan untuk berusaha dalam situasi ekonomi yang global. Menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan atau konsumen, atau mempertahankan pasar, atau memperoleh kawasan baru yang lebih luas merupakan dambaan bagi setiap produsen. Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga, mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal. Maka, pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji. Bentuk tanggung jawab seorang pelaku usaha kepada konsumen pada tatanan hukum Indonesia adalah: 1. Tanggung jawab secara perdata berdasarkan peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yaitu tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya prestasi atau perbuatan melawan hukum, baik yang disebabkan karena perbuatan yang kurang hati-hati atau karena kesengajaan. Pertanggungjawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya yang
kerugian terhadap konsumen. Yang kedua, tanggung jawab dalam ketentuan pidana masalah perlindungan konsumen juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam pasal 204 dan 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar. Yang ketiga, tanggung jawab secara hukum administrasi adalah memberikan sanksi kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU-PK, hak-hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Maka, sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang, serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adapun pelaku usaha dalam pasal 6 UU-PK adalah sebagai berikut: hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 PK adalah sebagai berikut: 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat yang diperdagangkan, memberi kompensasi ganti rugi individu atau penggantian serta kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan baik secara perkataan maupun penampilan video yang kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and